Shalom, Anda mendengarkan Special Empowering Khotbah Kristen yang dibawakan oleh Pastor Cahya Adi Chandra. Di dalam program ini, Roh Kudus akan menyembuhkan, mengurapi, dan memberkati saudara. Karena itu, berdoalah sebelum mendengarkan khotbah, bersepakatlah untuk menerima pertolongan Roh Kudus di dalam nama Yesus, menerima zaman Roh Kudus dan perbuatan-perbuatan ajaib dari Roh Kudus. Klik like, subscribe, dan share, bagikan kepada orang-orang yang Anda kenal. Selamat mendengarkan Special Empowering Khotbah. Tuhan Yesus memberkati dan Roh Kudus menyertai kita semua. Ada klip kesaksian dari hari ini, sepertinya kesaksian Pak Tommy ya. Jadi dia mengalami tabrakan, sakit badan, dan lalu mujizat gereja kesembuhan disembuhkan. tanda ajaib dari Tuhan Yesus. Tommy sembuh dari cedera tulang dan badan akibat kecelakaan lalu lintas. Tommy sembuh dari cedera tulang dan badan akibat kecelakaan lalu lintas. Mujizat kesembuhan terjadi di ibadah lawatan Roh Kudus di bulan Agustus 2023. Kesaksian disembuhkan dengan cara yang ajaib. Kemarin saya mengalami kecelakaan di jalan. Badan nyeri sampai tidur pun susah. Semalam tidur 3 jam saja. Sejak pagi saya sudah ingin cepat-cepat sampai di gereja. Karena dalam hati seperti digerakkan. Asal saya hadir ibadah, pasti Roh Kudus sembuhkan. Dan ternyata benar. Setelah sesampainya di gereja dan sempat dilawat oleh Roh Kudus, saya sadar ada yang berubah. Ternyata nyeri badan saya hilang. Padahal tidak didoakan oleh pastor sama sekali. Puji Tuhan, ternyata Roh Kudus benar-benar menyembuhkan saya. Seketika tidak terasa nyeri apapun di badan yang bekas tertabrak. Jadi lebih semangat lagi ke gereja dan ingin cepat-cepat lagi hari Minggu. Berikan Tuhan kemuliaan bagi Yesus Tuhan masih Yesus. menyembuhkan dan Roh Puji Kudus Tuhan. nyata. Jika Anda ingin didoakan kesembuhan atau mencari gereja untuk beribadah di mana kuasa Roh Kudus itu nyata, datanglah ke ibadah Minggu Gereja Great Commission. Oke, Bapak Ibu Saudara, kita beli salam buat adik-adik teens akan ke ruangan teens ya. Adik-adik, selamat pemuritan kita kasih lambaikan. Buat adik-adik kita, calon pemimpin masa depan. Dokter Friska hari ini ngajar ya? Selamat mengajar ya Bu Dokter. Oke. Bilang kiri kanan Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati saudara. Tuhan memberkati Anda. Kita harus saling mengingatkan bahwa Tuhan mengasihi dan Tuhan memberkati kita di dunia yang penuh dengan banyak pergumulan ini. Bapak Ibu Saudara, kita memasuki seri yang baru, yaitu bertekun di dalam iman di akhir zaman. Ada tiga iman yang harus kita tekuni di akhir zaman secara spesifik. Hal ini yang pertama. Bertekun dalam iman di akhir zaman, yaitu iman akan keselamatan dan hidup kekal. Sama-sama katakan iman akan keselamatan dan hidup kekal. Tahun 2025 sudah dekat ya. Natal minggu depan sudah tiba. Minggu pertama kita akan gabungan dengan adik-adik teens. Kita akan membahas LGBT. Minggu kedua akan didedikasikan untuk family and kids. Kids akan kasih persembahan Natal dalam bentuk performance. Ada yang bermain perkusi, drum. Ada yang dancing dan dari TK, SD sampai teens. Tapi juga kita akan mendedikasikan buat family. Kita akan membahas satu itu adik-adik teens bersama dengan kita juga di minggu kedua. Kita mau bahas tentang keluarga. Karena gereja adalah keluarga. Dan keluarga adalah inti dari gereja. Jadi kita mau bahas itu. Dan minggu ketiga, Desember akan ada Natal bersama dengan tema khusus Star in the Bintang dan Kandang, Star in the Stall. Oke, dan juga untuk anak-anak akan ada robot Gizmo, kita datangkan dari Jakarta. Natalan bersama robot Gizmo. Gitu ya. Gizmo itu adalah robotnya Superbook. Kalau sudah lihat di YouTube, ketik robot Gizmo ada film-filmnya begitu ya. Dan setelah itu kita akan tetap merayakan Natal seperti biasa, bulan Desember maksudnya. Dan bersiap-siap untuk masuk tahun yang baru. Di awal tahun baru akan lebih seru lagi Bapak Ibu Saudara, saya akan bernubuat, saya akan merangkumkan semua nubuat yang saya sudah sampaikan dari 2 bulan lalu. Di penglihatan tentang 2025. Ya, berapa pendeta sudah mau datang, hubungin saya mau ikut ibadah tanggal 5. Berapa mau datang? Saya bilang online aja, nanti saya kirimin linknya begitu ya. Mereka mau datang, tapi ya boleh-boleh aja sih. Gitu ya. Dan 2025 nanti kita bahas ya. Itu luar biasa buat orang percaya.
Petaka buat yang tidak sungguh-sungguh. Saudaraku, pemurnian tuh harus terjadi. Karena apa artinya orang menjadi orang Kristen kalau sungguh-sungguh tidak mengenal Yesus? Sekedar agamawi, ritual, tidak kenal Yesus, tidak percaya Roh Kudus. Apa bedanya saudaraku dengan kegiatan-kegiatan lain kalau sekedar ritual gitu ya? Pemurnian harus terjadi. Karena hubungan pribadi dengan Tuhan membutuhkan kasih dan kemurnian. Saya begitu bersyukur Bapak Ibu Saudara, 4,5 tahun lamanya gereja kita menunggu. Jadi saya ada penglihatan seperti Raja Wali, dia menunggu di atas bukit sambil berganti bulu. Tahukah saudara burung Raja Wali atau burung elang itu berganti bulu dan kuku dalam sekian waktu. Kuku-kuku dan bulu-bulunya. Sehingga mereka dilarang terbang dan memang tidak bisa terbang karena mengalami ganti kulit. Kalau Raja Wali bukan kulit tapi ganti bulu dan ganti cakar. Dan itu terjadi periodik beberapa kali dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka bisa tetap terbang dan survive, mengalahkan badai. Dan hidup di tempat yang tinggi untuk turun ke tempat yang paling rendah. Dan itu yang terjadi dari 2020 sampai 2024 sampai 2025 masih 1 bulan Nisa nanti seperti itu. Tapi setelah itu Tuhan akan buat sesuatu, kita akan melihat bahwa persiapan kita selama 5 tahun ini akan menjadi dasar yang kuat. Untuk 10 tahun ke depan, berarti 9 karena dari 2024 ya masa penuaian akhir-akhir zaman tuh udah mulai masuk, sekarang udah introduction, berarti 9 tahun setelah itu. Kita akan melihat itu terjadi. Dan Tuhan berbicara di dalam doa saya pribadi bahwa setiap gembala harus mempertanggungjawabkan tingkah laku dan kelakuannya di hadapan Tuhan. Jadi yang berhak menghakimi gembala itu Tuhan, dan repot kalau Tuhan yang menghakimi, saudaraku ya. Oke, jadi Bapak Ibu Saudara, pertumbuhan jemaat tidak ada yang instan. Tidak ada. Kadang banyak tapi isinya yang narkoba, yang punya simpenan, istri simpenan masih, tukang pejina masih, yang perokok, penggajah masih, yang banci homo LGBT, lesbian juga masih ada, malah memimpin gereja. Jadi gimana ya, pertumbuhan kelihatannya hebat, bertumbuh besar gerejanya, tetapi tidak ada pertobatan. Dan tidak ada pertumbuhan rohani ya, bukan pertumbuhan jumlah. Tetapi pada akhirnya setiap gembala itu bertanggung jawab atas setiap kecepatan penjangkauan yang dia buat. Dia bertanggung jawab, seluruh tim pendetanya, ada 10 pendeta, 20 pendeta, kan kalau gereja ribuan banyak. Setiap dari pendeta harus bertanggung jawab kepada Tuhan atas tingkah laku dan cara mereka menjangkau. Dan bertanggung jawab setiap jemaat. Kalau pendeta bertanggung jawab, tegur jemaatnya ini dan jemaatnya keluar, sudah selesai karena dia tanggung jawab. Tapi kalau pendeta tidak berani menegur, tidak berani berkhotbah, hanya mengumpulkan, itu cilaka itu. Lebih baik jemaatnya keluar, ditegur, atau dia berubah, karena konsekuensinya kalau nggak berubah ya keluar begitu ya. Daripada didiamkan, melakukan apa saja, hidup di dalam dosa, hanya untuk memenuhi bangku, begitu kelihatan besar, tapi ujung-ujungnya mereka juga tidak selamat begitu, kehilangan keselamatan karena hidup mereka tidak mengerjakan keselamatan. Jadi pertumbuhan gereja itu memang tidak bisa cepat, saudaraku, karena pertumbuhan rohani seseorang itu tidak bisa dikarbit. Terutama mengkarbit CGL, pelayan mimbar, guru sekolah minggu tidak bisa dikarbit. Itu takes years, tahun dan tahun dan tahun, terus menerus dimuridkan. Seperti itu. Jadi saya mau kita untuk menghargai proses, yang mengerti katakan amin. Saya beri contoh Bapak Ibu, saya bersyukur bahwa kita tidak terjadi sesuatu yang cepat sekali dalam beberapa tahun terakhir. Karena begini, saya ceritakan masalah. Kita tuh sedang menunggu apa yang saya lihat bahwa Indonesia akan lebih baik untuk kita bisa beribadah. Dan ini sedang mulai terjadi. Tidak secepat itu, tapi 2-3 tahun lagi akan terjadi. Mulai tahun depan akan terjadi. Ya. Jadi kalau contohnya ruangan kita ini ya, ruangan kita ini kan penuh. Anak teens sedang lagi ke bawah, tapi itu 2 bangku kosong itu dipenuhi anak teens. Jadi kita cuma bisa tambah 3 baris di situ. Karena di sini buat orang rebah. Di sini buat orang rebah. Kita bukan nonton bioskop dipepet habis sampai ke sini. Kalau saudara merasa agak sempit, geser aja, tarik aja sedikit. Kadang bahu saya itu tidak pernah bisa duduk di pesawat ekonomi. Tidak pernah. Iya, bahu saya itu jangan kaget ya, lebih dari 1 meter. Kalau saya benar-benar tegak begini.
Jadi kamar mandi pun kalau saya di hotel kecil begini saya mandi karena ada ini. Jadi kalau saya duduk di pesawat, itu selalu menindih orang sebelah saya yang kebetulan pasti saya pastikan istri saya atau anak saya. Kalau enggak ya saya nggak bisa tidur. Karena saya harus begini terus. Apalagi dulu saya sering ke Australia, saudaraku. Perjalanan fly on saya begini terus sampai pagi. Kalau saya begini dia ketindih dada saya. Jadi kalau saudara sempit geser aja, nggak apa-apa ditarik aja. Kita nggak tapin kok kursinya ya. Jadi ruangan ini tidak bisa menampung banyak. Nggak bisa, paling 150 ruangan ini. Ya, tinggal berapa baris lagi begitu ya. Dan saudaraku kalau kita bertumbuh terlalu cepat, ini sewa di sini 4 tahun itu hampir 2 miliar. Ini samping bawah ruang teens, banyak ruang sewa. Ini kita sewa belakang kita sewa. Ada satu lagi ruang buat teens kita sewa juga. Dan sekarang karena setelah pasca COVID kita rundingan jadi per 2 tahun. Dan 2 miliar 4 tahun berarti 1 miliar 2 tahun. Tapi kalau kita ibadah 2 kali itu kembali ke 2 miliar. Dan dibayar di muka. Gereja kita tuh bukan isinya pebisnis yang punya perusahaan besar, karyawan ribuan. Kita semua orang-orang yang dari kecil merintis sampai besar. Ya, yang kita orang-orang yang betul-betul prudent dalam mengelola, nggak main hutang, tiba-tiba besar bangkrut, tangkap KPK, nggak seperti itu. Para bersih mengerjakan dengan hati-hati, para profesional juga meniti karir dari lulus kuliah pelan-pelan, nggak langsung tiba-tiba jadi direktur CEO, enggak. Ya. Jadi memang kalau terlalu banyak yang datang tiba-tiba akan memaksa kita 2 kali ibadah. Dengan resource pemain musik yang juga cuma segini, guru sekolah minggu yang cuma segini, 2 kali sekolah minggu, 2 kali worship. Jadi yang dibutuhkan adalah jiwa-jiwa baru yang mau jadi pengerja, mau pelayanan. Ya, mau jadi pelayan, jadi asyir, sekolah minggu. CGL sangat dibutuhkan, saudara. Oke. Jadi mari kita menikmati proses yang tidak terlalu cepat. Yang bisa mengerti katakan amin. Kita nikmati aja prosesnya, segala sesuatu ya, kita nikmati. Nanti ada waktunya, kita punya tempat permanen, mungkin mengontrak dan membangun gedung sendiri setelah itu. Jadi menghemat sekian miliar, sekian tahun kan, lumayan kan, daripada sewa kan. Ini sewa juga hanya berapa jam. Natal mau bikin pastor, Natal excellent, bagus. Gimana caranya? Ini kan disewa. Dipasang di Sabtu nggak bisa ada gereja lain hari Sabtu. Dipasang pagi mesti bangun jam 5, mall masih ditutup. Baru buka jam 7, jam 8. Nggak keburu, main musik harus latihan dan sebagainya. Mau pasang segala sesuatu yang lebih terbatasan karena kita sewa. Tapi ada waktunya, kita harus bersabar. Kita akan bisa kontrak atau punya gedung sendiri. Yang percaya katakan amin. Sehingga kita bisa dekor lebih baik, bisa lebih baik. Pulang gereja bisa makan-makan bareng, kita taruh minuman sederhana gitu ya. Bukan bermaksud entertain jemaat ya. Orang datang supaya makan siang bukan, tapi supaya kita bisa ngobrol begitu ya. Itu kan harus pergi kan jam 12. Jadi begini, saya percaya bahwa kita bukannya lambat, tetapi kita mengerti waktu Tuhan. Yang bisa mengerti katakan amin. Waktu Tuhan itu begitu penting Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara bertumbuh terlalu cepat, atau pacaran aja menikah terlalu cepat, saudara tidak mengenal pasangan saudara, tapi memang tidak jaminan pacaran bertahun-tahun akan bahagia juga. Karena nggak berani putus. Sudah tahu cacat celahnya tapi nggak berani putus. Gitu ya. Makanya harus hidup kudus, pacaran yang kudus buat nanti anak-anak kita, buat yang masih single. Sehingga saudara berani putus. Kalau berani pacaran, berani putus. Tapi kita nggak mau bicara itu, karena sebagian besar kita sudah menikah di sini ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya akan berfokus mengajarkan mengenai ini nih, akhir zaman. Karena ini sudah di depan pintu. Sudah di depan pintu. Ya. Minggu lalu kita belajar bahwa LGBT sudah menguasai. Amerika Serikat sudah 30% di tahun 2022 gensinya menjadi LGBT. Sekarang hampir mendekati 50%. Kabar baiknya Donald Trump dan Partai Republik yang anti LGBT berkuasa. Sehingga dia bebenah. Gereja sekolah Kristen boleh ngajarin Alkitab, Satanic Club bisa di-ban. Seperti itu ya. Jadi saya mau kita untuk bersiap-siap di akhir zaman. Semua gunung A, B, C, D, F, G. Katakan A, B, C, D, E, F, G. Pak Pendeta, A, B, C, D, F, G itu apa? A, B, C, D, F, G itu gunung-gunung yang jadi perebutan antara setan dan kerajaan surga. Kerajaan Allah melalui kita mengambil gunung itu.
Setan melalui pengikut-pengikutnya dari sistem New Age, dari LGBTQ, dari sistem ekonomi, Babel, dan semuanya mengambil A, B, C, D, F, G. R itu art and entertainment. B adalah business. C adalah church. Church sudah diambil alih. Ya, ribuan gereja di Amerika sudah jadi gereja LGBTQ. Gereja loh. Gereja loh, saya bukan ngomong pub. Gereja. Jadi A, B, C-nya church, D-nya ada development social life. Kehidupan sosial. E-nya adalah education, F-nya ada family, dan G adalah government. A, B, C, D, E, F, G itu sudah diambil semua sama antikristus. Dan sedang mereka kuasai. Entertainment sudah habis. Di mana ada internet habis dari judul, pornografi, tayangan-tayangan LGBT. Semua mainstream, semua kena saudaraku ya. Tinggal kita bisa punya self control atau willful restraint buah roh itu. Saya tidak takut internet. Kita nggak boleh takut internet. Kita nggak boleh takut internet. Tak kasih tau ya. Karena engkau juga bisa belajar tentang Tuhan di internet. Itu setan menyesatkan, bisa iya, bisa enggak, tergantung saudara ketik apa. Kalau saudara misalnya ketik ya. Misalnya saudara ketik tentang apa nih? Tentang kematian Yesus di kayu salib. Cobain aja. Keluar semua ayatnya. Cobain di Google saudara. Ya. Dan ada kutipan-kutipannya. Ayat yang keluar. Ayat beneran, ayat Alkitab. Makanya sekolah teologi sekarang lebih mudah saudaraku. Ketika dosen yang ngomong ketik, langsung jawab. Kok jawabannya tahu? Dia baca dari AI. Jadi dosen sekarang kalah pinter sama mahasiswa. Dosen belajar 10-20 tahun, mahasiswa ketik sebentar tahu semua. Dia tanya Google, tanya artificial intelligence. Artificial merangkum segala sesuatu. Ya. Ada beberapa hal mereka nggak tahu, memang data tidak diketahui karena mereka berdasarkan big data begitu ya. Tapi juga bisa mendatangkan kebaikan. Ibadah online itu memberkati banyak orang. Banyak jemaat gereja lain, nggak sampai banyak banget sih, mungkin cuma belasan atau puluhan ya, yang melihat ibadah kita di CAC Ministry. Pendeta ada, jemaat kita yang di luar negeri, ada yang di Jerman, di Kerawang, mereka semua di Solo ibadah online. Jangan takut. Media sosial juga bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan kan. Saudara bisa post klip khotbah atau ayat atau saudara sharing yang menguatkan. Jadi di situ terjadi apa? Pertempuran. Tinggal saudara mau berdiri melawan atau saudara mau jadi korban ngeliatin doang. Menarik ya, di A, B, C, D, F, G termasuk education terjadi apa? Pertempuran. Saudaraku, salah satu kebijakan yang sangat baik di DKI, dari kursi ibu kota adalah semua sekolah mulai Januari di bawah 3 juta gratis. Dibayar oleh dana kota DKI, DPRD Ketok Palu. Jadi DPRD dikuasai koalisi yang kemarin grup yang memenangkan presiden itu berkoalisi dan menguasai DPRD. Mereka ketok palu. Artinya sekolah-sekolah Kristen kecil yang di bawah 3 juta akan kebanjiran. Ya, dulu kan kalau nggak punya uang, orang Kristen akhirnya cari yang gratis kan. Sekolah Kristen nggak ada yang gratis kan. Sampai hari ini sih belum nemu sekolah Kristen gratis. Tapi jadi gratis gara-gara pemerintahan kota. Jadi kalau pilih wali kota, pilih anggota DPRD, memang saudara jangan asal coblos. Kecuali kasus Komeng, itu memang istimewa. Komeng itu memang menjadi penghibur bagi bangsa Indonesia. Jadi kalau ngikutin postnya Komeng itu selalu dia ngelucu dia baca serius aja hasil rapat pleno semua ketawa padahal dia serius gitu. Ya itu kasus lain, tapi pilih yang benar Rabu depan ya, betul ya? Jangan cip kembang kuncup gitu. Nah, yang gitu ya. Pilih yang memberikan nilai-nilai kekristenan dan mesejahterakan apa? Kota. Saudaraku, ketika sebentar ya, saya waktu saya habis tapi saya mau ngomong sebentar ya. Ketika bandara dipindah, bandara Bandung ya. Sudah tahu toko-toko di Pasar Baru jatuh loh. Lesu pariwisata ya. Dulu banyak banget kalau kita pergi ke Transmart, TSM yang ada
tempat bermainnya itu, Transmart Studio itu, banyak orang Malaysia. Kalau saya pulang pergi kan saya lihat Bandung selalu keluar negeri. Bandung karena Cipularang banyak kecelakaan. Pokoknya lebih baik lihat Bandung dari Singapura kemana-mana gitu ya. Itu saya selalu ketemu banyak sekali turis dari Malaysia, dari India, dari Singapura. Orang-orang bule juga. Dan itu sudah nggak ada sekarang. Karena mereka malas. Harus turun di mana? Di Jakarta jauh banget. Gitu ya. Pakai bus juga nggak nyambung. Dari bandara ke bus, pindah-pindah terus bawa koper besar. Jadi pilihlah yang menurut saudara bisa, jangan asal pilih. Mensejahterakan kota. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu Saudara. Jadi A, B, C, D, E, F, G tadi sudah dikuasai dan kita sedang bertempur di dalam. Tetapi kisah Rasul 3 ayat 21 mengatakan bahwa Yesus Kristus akan tetap tinggal di surga. Sampai tiba masa pemulihan segala sesuatu. Jadi gereja yang 10 tahun ke depan, 10 tahun berarti hingga 9 tahun ke depan. Gereja akan mengambil alih, Tuhan akan menaruh saudara-saudara, Bapak Ibu, Bapak-bapak dan ibu-ibu satu persatu di satu tempat yang tinggi, di suatu tempat yang menerangi dan menggarami. Sehingga saudara bisa mengambil alih apapun di area A, B, C, D, F, G yang Tuhan berikan di dalam kehidupanmu. Yang bisa mengerti katakan amin. Ini adalah tahun yang luar biasa. Great Quantum Leap adalah tahun yang luar biasa. Karena disitulah orang-orang Kristen. Kisah 3:21. Bahwa Yesus Kristus akan tetap di surga. Sampai masa pemulihan segala sesuatu. Setelah itu Yesus baru datang. Yang bisa mengerti katakan amin. Dan ini adalah buat saudara. Buat kita. Ini adalah masa-masa terbaik buat saya dan saudara. Dan masa-masa terburuk bagi dunia. Di sini orang nggak bisa pilih som-som kuku mau ikut Yesus sungguh-sungguh atau tidak sungguh-sungguh. Dan dari buahnya kita akan melihat perbedaannya. Jadi ke 7 gunung tadi Bapak Ibu Saudara, kita akan naik ke gunung itu. Bilang kira-kira saya mau naik ke gunung itu. Pastor saya nggak punya gunung. Saudara sudah menikah. Yang sudah menikah sudah punya satu gunung namanya family. Adalah mandat amanat agung, keluarga Anda bahagia. Mandat bagi setiap suami istri dilarang berantem. Kalau mau berantem, tunggu anak-anak tidur, ngomong baik-baik, jangan teriak-teriak. Jadinya berantemnya manis kan? Kan gak boleh teriak. Gak boleh gaplok, gak boleh tendang, gak boleh teriak. Bicara baik-baik. Tahan marahnya, tunggu anak-anak tidur, baru silakan diskusi. Suami istri kalau beda pendapat biasa, saya dan istri juga beda pendapat biasa. Ya. Tapi kita harus mengerti bahwa anak-anak perlu kita berikan keteladanan dan kita muridkan. Supaya rumah tangga mereka, kalau kita sudah baik, mereka lebih baik. Yang bisa mengerti katakan amin. Saudara kan ada F. Ya, dan saudara nggak cuma F, family. Saudara juga masuk ke E, education. Karena anak saudara juga sekolah di sebuah institusi education. Iya kan? Dan saudara juga bisa berfungsi pada J, government, dengan memilih yang benar. Government kan? Kan pemilu kan? Pilkada kan? Art and entertainment. Kalau saudara yang memang berbakat seni boleh. Kalau saudara yang tidak berbakat seni, Anda bisa mengendorse yang sesuatu bernilai kekristenan. Supaya mereka boleh terbantu, terangkat. Ya, dengan like, follow, subscribe. Kalau Spotify itu kira-kira, bentar ya, saya ingat, 4.000 kalau salah. 4.000 kali diputar, itu sekian $. Jadi semakin sering saya dengerin lagunya, misalnya saya sering dengan penyanyi Indonesia begitu ya, siapa ya? Saya suka saya dengerin barat terus sih. Saya dengerin Denny Gongki ya. Atau saya bisa dengerin Battle ya. Atau saya denger NDC. NDC belakangan sering dipakai di gereja kita. Mereka mendapat royalty. Itu cara saudara mensupport. Support orang supaya naik. Yang bisa mengerti katakan amin? Kita mau ada berkepihakan untuk menguasai gunung-gunung ini. Yang bisa mengerti dengan cara-cara simple. Yang bisa mengerti katakan amin? Iya. Jadi kita punya bagian saudara. Terutama pebisnis berarti B, bisnis. Karyawan gimana? Anda tuh pasti bagian dari sebuah bisnis. Oh saya di sekolah, tapi itu sekolah juga ada nilai bisnisnya. Saudara bisa memberikan yang terbaik supaya di tempat saudara bekerja, itu mempunyai suatu kemakmuran sehingga tidak ada PHK. Yang mengerti katakan amin? Dengan adanya saudara dan banyak orang-orang Kristen
perusahaan itu menjadi makmur. Dengan adanya Yusuf, Firaun menjadi makmur. Dengan adanya Daniel, Raja Darius Agung menjadi makmur. Bagaimana orang percaya bahkan memberkati orang kafir. Dan orang kafir itu dipakai Tuhan untuk memberi makan begitu banyak orang. Itu masih dan pasti akan terjadi. Yang mengerti katakan amin. Jadi siapkan hati kita ya untuk tuaian besar di akhir zaman. Dan buah-buah yang luar biasa. Ada mudah-mudahan saya akan beneran serius berhenti sebelum jam 11. Ya. Dan saya mencoba dan terus mencoba dan sepertinya saya sudah bisa sekarang ya. Caranya saya berhenti aja khotbah kalau waktunya habis gitu. Karena kalau nggak dilanjutin kan minggu depan tapi sudahlah saya disiplin potong aja minggu depan sambung gitu. Daripada saya paksakan di waktunya overtime kita nggak bisa lagi ngobrol, diskusi dan sebagainya, nggak bisa connect setelah pulang ibadah ya. Waktunya terbatas karena ini kan tempat sewa ya, jam 12 harus keluar, jam 1 harus kosong dan sebagainya. Jika kita telah sungguh menerima atau menjadikan Yesus Tuhan, ini yang poin pertama hari ini ya. Maka kita akan menerima keselamatan dan kehidupan kekal. Sama-sama katakan jika kita telah sungguh-sungguh. Sama-sama katakan jika kita telah sungguh-sungguh. Menjadikan Yesus Tuhan sama-sama. Maka kita menerima keselamatan dan kehidupan kekal. Tapi ada kata sungguh-sungguh. Di akhir zaman ini sekarang, di mana pertempuran dengan antikristus sedang terjadi, ada 3 area iman yang kita perlu fokus bertekun di dalamnya menjadi kekuatan luar biasa. Yang pertama adalah iman akan keselamatan hidup kekal. Dan jika kita telah sungguh-sungguh menjadikan Yesus Tuhan, maka kita menerima keselamatan dan kehidupan kekal. Sama-sama katakan sungguh-sungguh. Yesus Tuhan, keselamatan dan hidup kekal. Roma 10 ayat 9 sampai 10 boleh ditayangkan. Kita sama-sama membacanya. Sama-sama 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan dan dengan mulut. Dikatakan di sini ada 2 faktor. Yang pertama mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan yang kedua adalah percaya di dalam hati. Saya katakan mengaku di mulut, percaya di hati. Dua-duanya. Jangan cuma mengaku di mulut, tetapi tidak percaya di hati. Kan ada 2 faktor. Sebab jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus ada Tuhan dan itu kata sambung. Dan itu kata sambungan berarti dua-duanya dong, bukan salah satu. Kalau salah satu atau. Yang bisa mengerti katakan amin. Jadi bukan atau tapi dikatakan dan percaya dalam hatimu. Jadi di hati percaya tetapi mulut mengaku. Ini agak unik ya. Banyak orang di mulutnya hanya mengaku ya. Di mulut dan di stiker. Stiker mobil, stiker baju, stiker kaos. Tulisan di mana-mana. Pakai gelang, kalung, salib, ditato. Pokoknya apapun dia sudah mendeklarasikan dengan kata-kata dan fisik. Bahwa Yesus Tuhan. Tetapi di hatinya kagak. Tetapi kalau seseorang sungguh-sungguh di hatinya telah mengaku Yesus Tuhan. Dia pasti akan keluar mungkin dengan bentuk lain dalam deklarasinya. Yang pasti dalam cara hidupnya. Yang bisa mengerti katakan amin. Jadi bukan hanya di mulut saja tetapi juga di hati. Bahwa Yesus adalah Tuhan. Katakan Yesus adalah Tuhan. Baru dikatakan maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati. Dengan hati. Orang percaya dan dibenarkan dengan hati. Katakan dengan hati. Dengan hati firman Tuhan mencatat orang percaya dan dibenarkan dengan. Sama-sama tepuk dada kita bilang dengan hati. 1, 2, 3 dengan hati. Lalu juga dengan mulut. Sama-sama bilang ini dengan mulut. Dua-duanya ya. Baru dikatakan maka kamu akan diselamatkan. Maka keselamatan itu sungguh terjadi.
Wah ini fondasi banget nih. Saya mau bicara dalam karena di akhir zaman kebangkitan Kristus sudah terjadi. Kita perlu fokus pada satu kebenaran iman ini. Ada 3. Yang pertama yang ini dulu ya. Hari ini adalah iman akan keselamatan hidup kekal. Jika kita sungguh-sungguh menjadikan Yesus Tuhan. Maka kita menerima keselamatan hidup kekal. Sungguh-sungguh di mulut dan di hati. Pak Pendeta, Pastor Cahya, Yesus adalah Tuhan. Tuhan itu apa? Menarik. Karena banyak orang gak ngerti Tuhan itu apa. Dan kalau ngomong kecepatan berbahaya. Kalau ngomong Tuhan kecepatan jadi apa? Betul. Iya. Saudara silakan ngomong Tuhan dicepetin. Tuhan. Kok jadi hantu? Jadi Tuhan itu apa? Apa sih arti Yesus adalah Tuhan? Kata Tuhan itu dari kata yang bukan bermaksud membahas bahasa asli yang gak penting gitu kan. Itu kan sebenarnya akademisi. Tapi gini, artinya sebenarnya dari kata kurus artinya adalah penguasa tunggal atau penuh atas seluruh aspek kehidupan. Sederhananya begitu. Katakan penguasa penuh atas seluruh aspek kehidupan. Tapi dia tunggal, nggak ada yang lain. Jadi penguasa tunggal sepenuhnya dalam segala aspek kehidupan. Jadi sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah penguasa tunggal. Tidak ada dewa lain, tidak ada dukun, tidak ada tanya tarot, gak ada. Gak ada nyembah ke kuil, pakai hiu nyembah dewa-dewa, gak ada. Baru Yesus Tuhan. Kalau masih ada sampingan-sampingan lain, selir-selir lain, Tuhan-Tuhan kecil lainnya, belum jadi Tuhan. Karena kata Tuhan artinya penguasa tunggal. Yang berkuasa penuh atas seluruh aspek kehidupan, that is God. Dikatakan Yesus adalah Tuhan. Kalau kekristenan kompromi kan gitu terus saudaraku. Ada ritual sesajen ikut, Jumat Kliwon ikut, Kamis ikut, hamil disiram kembang. Tapi itu budaya, betul. Tetapi Yesus Tuhan itu tidak bisa direndahkan di bawah budaya. Budaya submit kepada ketuhanan Yesus. Makanya begitu banyak orang-orang mengkompromikan penyembahan-penyembahan kontekstual saudara. Tahu saudara sebenarnya beberapa gerakan yoga adalah penyembahan pada dewa-dewa tertentu. That's a worship. New Age begitu hebat menganggap itu sebagai olahraga seperti senam kesegaran jasmani. Karena memang ada aspek olahraganya. Kan mengolahraga, menggerakkan tubuh. Tapi dia gerakan worship. Gerakan worship. New Age begitu hebat saudaraku ya. Sehingga mencuci otak terutama orang-orang barat saudara. Untuk biasanya ambassador-nya itu artis-artis Hollywood. Jadi kita ngikutin kan. Artis ini yoga kita ikutin kan. Tahu gak yang bawa pertama kali dari timur ke barat? Siapa? Beatles. The Beatles. Membawa itu ya, meditasi timur. Mengenalkan. Tadinya kan dari India itu. Itu semua dari India gitu. Itu kepercayaan kuno India. Bukan kuno ya, sampai hari ini masih dipercaya. Tapi bagi kita percayaan kuno. Tapi bagi mereka itu kepercayaan mereka hari ini. Jadi saya ulang lagi Bapak Ibu, jika kamu mengaku dengan bahwa Yesus adalah Tuhan. Berarti dia berkuasa penuh atas segala aspek kehidupan kita. Tidak ada supranatural, spiritual lain. Tapi saya butuh petunjukan, ada Roh Kudus. Saya butuh kesembuhan, ada Roh Kudus. Saya butuh perantara, ada Roh Kudus. Semua sudah dikasih, namanya Holy Spirit. Dalam bahasa King James Version, Holy Ghost. Jadi ghost setan gitu kan terjemahannya. Holy Spirit lah terjemahan lebih baik. Sudah ada. Dan Roh Kudus itu sangat powerful dan dia cukup. Dia perlu mencari bentuk-bentuk lain. Jadi dikatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, dia adalah penguasa tunggal, penuh dalam segala aspek kehidupan. Semua, bagaimana cara kita mendidik anak? Lihat firman Allah, bukan kata selebgram.
Bukan kata selebgram. Kata selebgram dilarang menegur anak. Nonsen. Firman Tuhan bilang, pukul pakai tongkat pantatnya waktu kecil. Pakai rotan. Bukan kata psikolog Sigmund Freud. Kan biasanya dari sana alirannya kan psikologi. Saya bukan menentang psikologi. Psikologi itu baik. Tetapi firman Tuhan di atasnya. Di atas segala ilmu adalah firman Tuhan. Yang bisa mengerti katakan amin. Cara cepat kaya bukan Robert Kiyosaki. Tapi firman Allah. Bagaimana Anda punya cara pikir tentang kaya? Kata firman Tuhan, orang yang mau cepat kaya pasti hancur. Cepat kaya bukan cara kita. Hah? Enggak cocok ya. Bagaimana termasuk berhutang bukan cara kita. Kita melunasi, minjam boleh. Hutang bisnis masih abu-abu terus dilunasi biar jadi putih. Enggak apa-apa, dilunasi aja. Jangan pusing, jangan mumet, ya dilunasi aja. Boleh aja abu-abu tapi dilunasi. Jangan putih abu, putih abu, ya ada satu titik putih terus lah, jangan abu-abu terus. Kan nggak dosa utang bisnis, tetapi abu-abu dia. Kalau utang bukan bisnis, utang buat jajan ke luar negeri, buat makan-makan di luar, terus habis pakai kartu kredit, nah itu tidak bertanggung jawab. Itu utang murni yang tidak menghasilkan apapun. Itu sudah hitam. Apalagi Bapak Ibu Saudara, cara kehidupan kita, kehidupan seksualitas kita. Kekudusan. Nah, sekarang begini. Firman Tuhan, kalau Yesus Tuhan, Yesus penguasa penuh, adalah ya dan amin. Katakan ya dan amin. Firman Tuhan kan bilang, jadilah kamu kudus karena aku kudus. Bagaimana kita menguduskan? Itu tidak mudah, pertempuran hebat. Setiap media, ada internet, ada gadget, ada pertempuran. Pertempuran di jempol saudara. Selama ada wifi, ada mobil data. Firman Tuhan menjelang akhir zaman harus semakin giat itu firman Tuhan. Apakah itu menjadi cara hidup? Kalau enggak berarti Yesus belum Tuhan loh. Mungkin sedang proses menjadi Tuhan. Tetapi Yesus Tuhan itu dimulai dari niat. Dan dalam proses Roh Kudus pasti menolong. Yang bisa mengerti katakan amin. Nah, setiap kebenaran firman Tuhan adalah perintah dan ditaati sepenuhnya. Tetapi bukan sebagai bentuk legalitas. Karena perintah yang paling nomor satu, ada yang tahu apa? Love God. Sama-sama katakan kasihilah Tuhan. Katakan cintailah Tuhan. Lalu gak usah khawatir untuk mengasihi sesama itu pasti bisa dengan sendirinya. Kalau kita mengasihi, gak usah dipikirin itu. Udah pikirin yang pertama aja. Kalau kamu mengasihi Tuhan, beres semua. Karena Tuhan akan membereskan semua. Karena kalau kepenuhan kasih Allah, dia akan mengalir dengan sendirinya. Dengan sendirinya, dengan berbagai cara dan personality kita itu pokoknya nyampe aja untuk mengasihi sesama. Fokusnya bagaimana kita mengasihi, menjadi sebuah pertanyaan. Jadi gimana ngasihi Tuhan? Apakah kata dulu waktu pertama kali saya lahir baru, terima Yesus umur 18, 19, itu saya pasang foto Yesus di dompet saya. Dan saya berpikir kalau saya cinta Yesus tuh saya cium fotonya. Beberapa teman saya, karena begitu agamawi saudaraku ya, dia suka mencium patung. Patung, bayangkan saudaraku ya. Orang Yesus bilang kok, kamu tuh ngapain sih bikin-bikin patung? Itu buatan manusia, tidak ada apa-apa di dalamnya. Allah adalah roh, yang bisa mengerti katakan amin. Bagaimana mengasihi Tuhan? Di mulut, nyanyi, ya betul. Dan di hati. Kalau di mulut doang, nyanyi doang. I love you Lord, with all my heart. Gitu. Nyanyi doang. Tetapi itu nggak bisa, harus dengan, tapi bagaimana mengasihi dengan hati? Tahukah saudaraku, apa yang di hatimu, itu akan termanifestasi dengan tingkah lakumu. The greatest commandment adalah love God. Yohanes 14 ayat 15. Pertanyaan sejuta umat. Bagaimana cara mengasihi Tuhan? Tanya kiri kanan, bagaimana cara mengasihi Tuhan? Yohanes 14 ayat 15. Tuhan jawab,
Jawabnya gini. Mau tahu, kata Tuhan Yesus, gimana cara ngasihin aku? Kamu mau tahu? Kamu mau tahu cara ngasihin aku? Do you want to know how to love me? Ya, firman Tuhan katakan, saya bacakan. Yohanes 14:15. Jika kamu mengasihi aku, maka kamu, ini pendek, menuruti segala perintahku. Kata Tuhan. Dengan ketaatan. Dengan ketaatan. Dengan ketaatan. Dengan ketaatan. Mau dirindahin lagi gak kuat. Dengan ketaatan, jadi fales ini. Dengan apa? Yohanes 14:15. Jika, bukan cika anjing. Jika. Dulu saya pernah punya anjing namanya Cika. Gak tahu di mana udah saya kasih orang. Oke. Jika kamu mengasihi aku, maka kamu menuruti segala perintah Tuhan. Apa ya perintah Tuhan? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap jiwamu, dan segenap kekuatan. Dengan sendirinya baru mengasihi dimulai dari istri, anak-anak. Keluarga bahagia, mengampuni. Tidak ada manusia yang tidak punya salah. Manusia bukan malaikat. Malaikat juga salah, dilempar ke bumi. Sepertiga jadi setan kan. Malaikat juga bisa salah. Apalagi manusia. Jadi kalau suami, istri, dan anakmu bukan malaikat, terus salah, nggak kamu ampuni, wah. Pemahaman yang keliru tentang spesies namanya manusia. Manusia belum lahir baru itu daging, ego, diri sendiri. Tapi manusia sudah lahir baru juga diproses. Semakin lama semakin serupa dengan Kristus. Kabar baiknya, oh puji Tuhan mereka diproses. Kabar yang harus membutuhkan kesabaran, prosesnya bisa 5 tahun. Bisa 15 tahun, bisa 50. Dan di dalam proses tersebut, kita harus menyadari bahwa tidak ada yang kesempurnaan adalah milik Tuhan. Kita yang bukan malaikat saja, kita yang bukan malaikat ya. Tidak mungkin ada yang sempurna. Ada satu dosen yang sempurna banget. Wah, dia tidak sempurna. Karena manusia yang sempurna adalah manusia yang tidak sempurna. Bingung atau ngerti? Kenapa masih hidup? Kenapa? Karena belum waktunya mati kan? Belum, ya kan pasti gitu dong. Kenapa masih hidup? Karena belum waktunya? Loh kalau sudah waktunya gak akan di sini dong. Gak akan mati kan kalau belum waktunya kan? Gimana pastor dengan orang yang mati belum pada waktunya? Oh itu karena kuasa gelap, karena setan, bisa itu. Itu ujungnya ke neraka langsung. Kalau mati belum waktunya. Bunuh diri. Belum waktunya kan? Apapun yang terjadi, seberat apapun hidupmu, jangan bunuh diri. Jangan bunuh diri. Jangan bunuh diri. Yang mengerti katakan amin, ini nonton nih ya. Yang nonton nih ya, jangan bunuh diri. Siapapun ada pemirsa CHC Ministry, seberat apapun jangan bunuh diri. Masih ada Yesus. Yang mengerti katakan amin? Oke. Nah, tinggal gini. Kalau kita dulu ya, waktu saya kecil tuh saya suka beli makanan terus ada gosok. Anda beruntung gitu. Anda gitu-gitu kan waktu kecil. Suka beli makanan terus sekarang masih ada ya anak-anak kalau beli itu digosok gitu. Masih ada ya? Masih ya digosok nanti berhadiah gitu kan. Tapi kalau sekarang kan berhadiahnya jalan-jalan ke Eropa, kalau dulu mah enggak gitu. Anda beruntung gitu kan, Anda mendapat yoyo gitu kan. Yoyo.
Terus kita ke toko mainan, tuker si abangnya, tuker yoyo gitu kan. Gosok-gosok. Ada yang bilang pernikahan tuh kayak gosok-gosok. Gak tahu. Di aluminium foil dulu. Pas pacaran semua indah. Digosok-gosok ternyata tetot, Anda belum beruntung. Enggak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ya. Satu, yang memilih pasangan hidup Anda siapa? Tuhan atau Anda? Hah? Iya. Jadi Anda harus belajar tanggung jawab dalam pilihan Anda. Betul ya? Oke? Kalau kasus perjinahan, saya kan waktu bikin tesis S2 saya, salah satu pergumulan saya itu membuat mengenai cerai. Isu yang kontroversi nggak pernah habis di perkristenan. Jadi kalau jinah menjadi karakter bukan kalau gini, ada orang itu kepleset jalan, ada pisang. Jatuh. Dia ke sialnya habis kepleset pisang sambil adu-adu, kepleset oli, dia jatuh lagi. Dia terus dia bilang mulai hari ini jalan hati-hati. Jalan hati-hati. Jatuh juga ke lubang. Bonyok-bonyok, hancur kan ya? Ditolong keluarganya dibalut-balut, bocos-bocos. Mulai sekarang jalan hati-hati, terus dia hati-hati dia kalau ngelihat. Gak sambil main handphone lagi. Tadinya gitu kan. Itu namanya jatuh. Tapi ada yang gini. Ada pisang, dia jatuhin diri. Ada oli dan jelosor. Ada lubang, dia loncat. Nah, kalau karakter pejina gitu. Ngerti gak bedanya? Ngerti gak bedanya? Kalau jatuh manusia bisa kilaf, yang bisa mengerti katakan yes. Tapi kalau sengaja, terencana, terstruktur dan masif. Kayak pilkada aja. Dan bertahun-tahun itu dinamakan sexual immorality bejat. Nah itu boleh cerai, tertulis di Alkitab. Jadi nggak segampang itu juga kita menuduh orang untuk zina terus kita ceraiin, nggak bisa gitu. Kalau udah bertahun-tahun, udah beribu-ribu kali, nah baru boleh. Tapi yang kedua adalah pembunuhan. Sebelum pembunuhan terjadi adalah KDRT. KDRT. Cekik, hajar, injek. Saya pernah nengahin orang berantem lagi hamil diinjek sampai pendarahan. Satu lagi masih saudara jauh saya, dibenturin ke kepala, meretak sini. Masuk rumah sakit di KBP itu, walayuan mah sampai sudah bisa aja kata orang tua. Saya dukung sebagai pendeta saya. Kalau nggak bisa mati, kalau sekarang gila, keseringan digebugin. Nah jadi Tuhan memang benci perceraian, tapi Tuhan juga benci pembunuhan. Dan sama aja Tuhan juga benci LGBT, perceraian, pembunuhan, penganiayaan gitu ya. Itu urusan-urusan lain. Jadi jangan bilang Tuhan benci, tapi Tuhan juga benci pembunuhan. Sama aja. Sama aja semua. Oke? Nah jadi yang dimaksud kita hidup mentaati perintah Tuhan adalah kita dengan sadar tidak memelesetkan diri dan tidak loncat ke dalam. Ngerti nggak maksud saya nggak? Kalau kepleset, kesandung, jalan nggak ngelihat jatuh, itu lain, Tuhan tolong. Tapi kalau sengaja melesetin ini ya, yang punya asuransi ya. Kenapa kok mobilnya? Gue tabrakin tiang, oke. Perusahaan asuransi, kenapa? Gue masukin danau, oke. Ketiga, gue cobain, gue turunin dari bukit nggak pakai rem tangan. Akhirnya nggak akan diganti yang perusahaan asuransi. Dituntut Anda mempermainkan itu namanya. Anda sengaja cari-cari itu. Kalau nggak sengaja kan pasti diganti. Kalau ori semua diganti baru. Tapi kalau sengaja kan nggak keluar. Kalau diselidiki Anda sengaja kan. Sakit jiwa ditabrakin terus-menerus kan. Nah ini yang saya maksudkan di sini bahwa kita perlu dengan sadar saudaraku. Dengan hati. Saya tidak berbicara dilarang kepleset. Bukan, kita memang tidak sempurna. Yang mengerti katakan amin. Tapi orang benar jatuh, pasti diangkat Tuhan. Orang benar jatuh 7 kali diangkat terus-menerus sama Tuhan. Tidak pernah 7 kali angkat kesempurnaan. Tidak pernah Tuhan tidak angkat orang yang hilaf. Kalau dia sungguh-sungguh dengan hati percaya, dengan mulut mengaku. Yang mengerti katakan amin. Kalau sungguh-sungguh ya, kan kita bicara proses ya. Kita bicara proses ya. Yang bisa mengerti katakan amin. Karena itu pengampunan itu 77 kali
7 artinya kesempurnaan, 7 kali 7 kesempurnaan kali kesempurnaan. Artinya tidak terhitung. Jadi jika kita mengasihi Tuhan, kita menaati perintah dan kasih Tuhan akan membanjiri kita. Jadi kita bisa mengampuni dan sebagainya. Tapi ada satu pertanyaan penting Bapak Ibu Saudara. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Taunya dari mana? Kalau kita, kata Tuhan. Kata Tuhan kalau kita mentaati, jika kamu mengasihi aku, kata Yesus ya, maka kamu menuruti segala, that's love. Bukan dengan perkataan pakai hati. Jadi hati dan kata sama. Yang bisa mengerti katakan amin. Ke gereja butuh hati dan kata. Pujian penyembahan butuh hati dan kata. Doa butuh hati dan kata. Gak bisa hati doang dan kata doang. Karena dari hatimu meluap kata-kata. Apa yang keluar dari kata mencerminkan hatimu. Jika kamu mengasihi aku, maka kamu menuruti segala perintahku. Sungguhkah kita mengasihi Tuhan? Jadi kalau kita menjadikan Yesus Tuhan, penguasa tunggal, Tuhan bilang, oke lah. Kalau kamu benar-benar menjadikan aku Tuhanmu, perintah pertama, dan itu cukup, yaitu apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu. Mengasihi itu, pertanyaan berikutnya, gimana cara mengasihi Tuhan? Yaitu mentaati. Gini, jalan Tuhan itu jalan berkat. Sini. Jalan akhir zaman ini bisa pilih Tuhan atau antikristus. Jalan antikristus dan antek-anteknya berarti iblis sini. Kalau kita mentaati Tuhan pasti ke sini. Pasti ke sini. Jalan Tuhan itu jalan berkat. Jalan yang paling aman di dunia adalah jalan Tuhan. Di tengah gejolak, krisis, bangkrut, PHK, pembunuhan massal, teroris, jalan yang paling aman adalah jalan Tuhan. Yang ujungnya sampai surga. Yang bisa mengerti katakan amin. Because I am the way, I am the truth, and I am the life, kata Tuhan. Jangan. Kalau kita mentaati perintah Tuhan, kita berarti jalan di jalan Tuhan. Yaitu jalan berkat. Yaitu jalan keselamatan. Gampang. Udah, gitu aja udah. Tapi kalau kamu gak mau memberontak, berarti kan kamu anti jalan ini kan. Gak mau gak usah lah. Terserah saya, kamu berarti begini. Nah ini nih ngeri nih, kebinasaan. Kaya bisa cepat, miskin juga cepat. Nanti naik turun, akhirnya gila. Depresi, hancur, gak bahagia. Sakit penyakit. Jadi sebenarnya Tuhan sudah bilang dari zaman perjanjian lama, pilihlah jalan berkat atau jalan kutuk. Jadi saya hanya mau bilang begini, sebenarnya mentaati perintah Tuhan itu untuk kebaikan kita sendiri. Supaya kamu bisa bilang gini, Tuhanlah gembala yang baik, Dia memimpin aku ke padang rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Coba gini ya, Tuhan memimpin kita ke air yang tenang, padang rumput yang oke. Sebelum domba itu dipimpin, dia sudah ada di padang rumput hijau belum? Makanya dipimpin ke padang rumput hijau. Dia sudah ada di air tenang belum? Jadi kalau hidupmu belum tenang airnya, ikut jalan ini. Dia memimpin kamu ke air yang the Lord is my shepherd. Never I shall be in want. Tuhanlah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Yang menuntun aku ke air tenang dan ke padang rumput yang. Kalau sekarang kamu merasa tidak hidup di padang rumput hijau, semua sengsara nyesek sampai ke leher engap. Jangan di sini lagi, ikut Yesus. Oke, jadi mentaati ini tuh sebenarnya untuk siapa juga sih? Itulah kasih, memberikan yang terbaik, bukan yang terburuk. Ngerti ya? Jangan berpikir prejudis nuduh, Tuhan itu Hitler harus ditaati.
Jangan gitu ya. Jangan dikit-dikit Tuhan kaku, Tuhan kejam, dikit-dikit hukum. Tuhan tidak seperti itu. Dia pengen yang terbaik, the best in your life, abundantly. Karena kamu anaknya. Mana ada kita ayah mau anak kita menderita, hancur. Gak ada. Kita mau anak kita tuh bahagia. Itulah Tuhan kita. Karena itu simple. Mentaati perintah Tuhan itu untuk siapa sebenarnya? Untuk kebahagiaan kita. Kalau orang-orang anti otoritas, anti disuruh, anti instruksi, anti diperintah, itu gak ngerti ini. Semakin diperintah, bisa anak remaja ya, semakin dia ngelawan ke sini. Tolong dipahami esensinya bukan mengekang, bukan membatasi, bukan dia mau jadi diktator. Tetapi ini untuk kebahagiaan hidupmu. Life is beautiful. It's a gift. It's a gift from God. Walk this way. Jangan saudara udah hidup menderita nyesek terus nyalain Tuhan lagi. Makanya Tuhan bilang udah kalau ikut aku turuti perintah. Apakah saya dan saudara mengasihi Tuhan? Ini saya udah mau habis dan saya udah kasih ayat banyak proyektor belum satu pun saya keluarin. Ya, tapi saya mau fokus di sini dulu. Apakah saya dan saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Kalau saya sih lihat begini. Oke lah, buat saya pribadi, kalau saya mengasihi Tuhan, if I love God, I obey His commandment. Saya mentaati perintahnya. Oke ya. Perintahnya tuh yang mana ya? Nah, jadi saya ulang dulu ya. Alkitab itu kalau diperas seperti jeruk, anggap aja jeruk peras. Dan kalau seandainya sebuah jeruk diperas hanya keluar 2 tetes. Yang keluar itu diperas. Tetes pertama adalah the greatest commandment. Love your God. Mengasihi apa? Tuhan. Caranya mentaati tadi apa? Buat apa? Buat kebaikan kita kan? Karena love is to obey. It's easy to obey if we love. Kalau kamu cinta ayahmu, it's easy to obey your father. Ibu-ibu, istri-istri kalau engkau mencintai suamimu, tidak sulit untuk ikutin pimpinannya. Bapak-bapak kalau mencintai istrimu, Tuhan bilang cintailah seperti dirimu sendiri. Tidak sulit kalau engkau mencintai istri kau untuk menjadikan dia istimewa seperti dirimu. Bahkan lebih dari dirimu, kepentingannya. Hidupmu tuh buat kepentingan istri dan anak-anakmu, itulah kasih buat keluarga. Kan Yesus gitu kan, dia memberikan hidupnya kan, buat kita semua kan. Hidup Yesus buat kita semua kan. Ya, suami harusnya gitu, belajar coba yuk sama Yesus yuk. Jadi kan bahagia rumah tangga. Istri sayang, suami sayang. Sungguhkah saudaraku kita mengasihi Tuhan? Tadi ya, kalau di pers itu yang pertama love God. Tapi ada sisa perasaan kedua love people. Itu intisari berikutnya. Tetesan berikutnya dengan sendiri. Oke. Itu intisari dari perintah Tuhan. Nah sekarang saya ngomongin misi hidup. Indikator saya dari Alkitab, ini urusan saya dan Tuhan, dan Alkitab mengatakan, kalau saya hidup bagi amanat agung adalah bukti saya mengasihi Tuhan. Dengan uang saya, tenaga, pikiran, anak-anak saya, cita-cita, semua untuk menyelesaikan amanat agung karena Yesus mau datang. Itu bukti saya mentaati the Great Commission. That's it. Bagian dari amanat agung adalah keluarga, anak dan istri. Keluarga inti ya. Keluarga inti dulu. Itu juga butuh effort yang luar biasa. Saudara bisa tarik nafas lega. Kapan? Ketika anak saudara kuliah? Belum. Ketika lulus S1? Belum. Ketika lulus S2? Bisa enggak. Ketika nikah? Akhirnya dia nikah. Menarik napas lega. Lah kalau dapat pasangan yang tidak seiman, saudara narik napas, terus saudara pikir nggak mau lepas lagi ya, capek ngurusinnya. Nyesek katanya.
Kapan kita bisa nafas lega ketika anak-anak kita bertemu Roh Kudus? Lega nafas kita. Gak bisa jadi polisi seumur hidup. Anak tuh, apalagi udah gede, udah nikah, jangan dipolisiin, gerak. Tuhan tidak memanggil kita jadi polisi. Ya, di surga gak ada polisi, cuma ada malaikat. Gak ada penegak hukum lain. Lo perhatikan di surga tuh gak ada penegak hukum loh. Cuma malaikat sama kita. Jadi apakah kita mengasihi Tuhan? Sungguh? Sungguh? Mari kita pulang dan renungkan ini. Di akhir zaman, iman bertekun dalam iman bicara iman akan keselamatan dan hidup kekal. Jika kita telah sungguh-sungguh menjadikan Yesus Tuhan, maka kita menerima keselamatan dan kehidupan kekal. Jika sungguh. Yesus Tuhan artinya penguasa tunggal atas seluruh aspek kehidupan kita. Keuangan, rumah tangga, mendidik anak, hubungan sosial. Seluruh isi HP kita, milik Tuhan, isi dompet kita, isi rumah kita, dan seluruh isi hati kita, dan seluruh pikiran kita, semuanya bagi Dia untuk kemuliaan Dia. Ya kan kita terbuka dan telanjang kan? Di hadapan Tuhan kan, mau menyebutin apa lagi? Arahkan pandangan kita kepada Tuhan. If we love Him, bagaimana cara mengasihi Tuhan? Bukan cium foto. Bukan sekedar nyanyi-nyanyi lagu cinta-cinta kepada Tuhan. Tetapi hiduplah di jalan ini. Jalan yang menyenangkan, bahagia di tengah badai. Taati firman Tuhan. Ketika seseorang sungguh-sungguh mengerti betul bahwa dia mengasihi Tuhan, pasti ke sini jalan. Kenapa sih saya dan saudara itu bisa bikin dosa? Keluar dari gereja silakan bikin dosa bisa, tapi jangan ya. Oh kata pastor silakan, bukan begitu. Ya, tapi kalau kita mau bisa, sambil duduk saudara juga bisa berdosa sekarang. Bisa. Saudara mikir negatif aja, mikir cabul bisa nih. Saudara ngehakimin orang aja di sebelah saudara sudah hakimi. Saudara iri aja lihat sepatu di sebelah sepatu baru. Kenapa dia sepatu baru? Kenapa saya enggak? Itu sudah bikin dosa di tengah ibadah loh. Gampang mau bikin dosa sama saudara. Gampang. Tetapi kenapa kita memutuskan tidak iri hati? Kenapa? Mengampuni. Memutuskan hidup kudus karena kita mengasihi Tuhan. Kalau legalitas kita merasa Tuhan gak lihat, CCTV-nya lagi mati dari surga, gak ada yang lihat. Kayaknya Tuhan lagi tidur siang buat dosa gitu. Mau umbar nafsu, marah sambil ngelempar ini. Wah, kita lempar gitu. Ini lucu saudaraku, ada mahasiswa cerita. Dosennya marah, meja diangkat, dilempar ke muka mahasiswanya. Buset. Mejanya berat lagi, gede lagi. Ditendang, dilempar begitu. Itu tuh dosa menurut saya, mengumbar hawa nafsu. Marah tuh boleh loh. Ingat saya udah pernah khotbahin ya. Yesus juga pernah marah, harus dia merajut, ingat gak? Boleh, tapi bukan mengumbar nafsu untuk memberi isyarat bahwa ini tidak bisa diterima gitu kan. Kenapa sih kita tidak berdosa? Karena kita memilih mengasihi Tuhan, tidak mau menyakiti hatinya. Setiap dosa kita, pemain musik naik ke depan yuk. Tiba waktunya jam 11, oke? Jadi yang bilang, kok Yosef, aku mau khotbahin kenaikan Yesus, ayatnya ini belum nyampe. Minggu depan ya, saya mau khotbahin tentang rapture, saudaraku. Dan betapa ngerinya kalau saudara ketinggalan. Kepala saudara akan dipenggal, nanti ya. Kata Alkitab, bukan kata saya. Kata Alkitab, saudara sudah mencatat dengan rinci apa yang terjadi kalau ketinggalan rapture, tapi minggu depan. Oke? Saya mau ngomong yang pertama dulu. Kita mau bahas yang pertama dulu, bahwa iman akan keselamatan dan hidup kekal jika kita telah sungguh-sungguh menjadikan Yesus Tuhan, maka kita menerima keselamatan dan kehidupan. Jadi kita tidak berbuat dosa bukan karena kita hebat, bukan karena kita suci, kita nggak iri hati, nggak marah, mengampuni bukan karena kita hebat, nggak cabul, nggak zina, nggak selingkuh, apalagi nggak nyontek, nggak korupsi, nggak suap, apalagi semua yang bisa sebut nggak LGBT, whatever lah, semua yang memuaskan hawa nafsu diumbar itu semua. Bukan karena kita tidak mampu melakukannya. Karena tubuh daging kan.
Daging itu mampu. Jangan mencobai dagingmu. Daging itu mampu loh sejauh apapun loh. Jangan dihidupkan kedagingan saudara. Di dalam roh perseturuan dengan daging. Firman Tuhan katakan demikian kan? Makanya kita hidup oleh roh. Kita masih daging loh. Makanya nanti suatu hari diangkat dikasih tubuh kemuliaan. Kita memilih jalan hidup ini. Dengarkan baik-baik. Bukan karena kita mau berkelimpahan bahagia kamu, tapi karena kita mencintai ini jalan yang diinjak. Namanya siapa? Yesus. Dia sudah buka jalan, dia sudah bayar. Untuk setiap dosa yang kita buat sengaja, bukan kepleset saudaraku. Ya, dengan sengaja. Kita dengan sengaja menangguhkannya di kayu salib. Look at the cross. Bagaimana orang yang kau cintai, kau kasihi, ditelanjangi, bugil. Asli, versi asli Yesus telanjang, bugil saudaraku di salib itu bukan pakai baju renang. Sana suempak, no. Dia betul-betul dipermalukan. Dia raja. Cambuk di tangannya ditusuk lubang paku. Untuk dosa kita. Kalau kita sayang, kita cinta, Tuhan, aku gak mau lagi yang itu. Karena aku. Yang bisa mengerti katakan amin. Di situ baru kau berubah. Bukan kekuatan sendiri. Tapi oleh pembaruan budi kuasa Roh Kudus. Itu cara Tuhan menuntaskan dosa. Dengan mendisplay dirinya di kayu salib. Dan berkata, aku mencintai kamu tanpa syarat. You are forgiven. Tinggal kita sungguh-sungguh ya, menerima dia. Mari kita bangkit berdiri. Lagu berkat kemurahan-Mu ya. Kita berdoa bersama-sama.